And Hua Jun did die. For a lie can only live so long. But Mulan lived. Hello Grow People, orang yang siap bertumbuh tapi masih butuh hiburan. Selamat datang di Belajar dari Film. Kali ini kita akan membahas lagi salah satu film dari Walt Disney, yaitu adalah Mulan. Wanita lagi nih ya. Setelah sempat bahas Walt Disney yang Aladdin, ngebahasnya juga banyak Jasmine, kita sekarang bahasnya Mulan nih. Oleh karena itu, yuk pastikan kita rilekskan pikiran, enjoykan badan, siapkan bajigur, and let's go. Film live action Mulan ini ya di samping gelombang protes yang sangat besar dari berbagai macam sisi. Wah, kita nggak akan ngomongin gelombang protes terkait dengan film Mulan ini, tapi yang ingin saya angkat adalah terkait dengan apa pembelajaran yang bisa diambil dari film Mulan ini. Film Mulan ini kan bercerita tentang sosok wanita heroik dari Tiongkok ya. Jadi wanita asal Tiongkok ini sangat heroik sekali karena diceritakan dahulu kala itu kan kekaisaran Cina itu diserang oleh bangsa Huan dan mewajibkan setiap pria untuk mengikuti wajib militer. Tapi menariknya di film Mulan ini kita akan menemukan bahwa ada sosok wanita yang akhirnya masuk ke dalam militer itu dan ikut berperang, dan ini adalah si Mulan. Nah, kenapa kok bisa Mulan itu masuk ikut menjadi militer dan berperang untuk membantu kekaisaran Cina gitu? Karena kebetulan saat itu di dalam keluarga Mulan itu nggak ada anggota keluarga laki-laki selain ayahnya yang sudah lanjut usia dan dalam kondisi fisik yang sudah nggak memadai lagi nih untuk ikut berperang. Nah, karena ayahnya sudah lanjut usia, si Mulan nih dilema nih. Masa iya ayahnya yang sudah lanjut usia mau diminta untuk berangkat berperang? Ya. Nah, namun juga kalau dia berangkat sebagai seorang wanita, nggak akan boleh, nggak akan bisa tuh. Sehingga demi membela kekaisaran plus menjaga nama baik keluarga, termasuk menjaga ayahnya supaya ayahnya tidak ikut berperang, akhirnya si Mulan ini menyamar sebagai seorang laki-laki. Jadi awal pertama kali Mulan masuk ke dalam militer itu dia tidak mengaku sebagai seorang wanita, tapi dia berpura-pura menjadi seorang laki-laki agar dia bisa menggantikan ayahnya untuk mengikuti wajib militer waktu itu. Nah, dengan menyamarnya Mulan sebagai seorang laki-laki, ya, dia ini masuk ke dalam militer. Namun, ya, tentu saja penyamaran yang dilakukan oleh Mulan ini tidak selalu berjalan mulus. Ya, namanya wanita gitu, nyamar jadi laki-laki di tengah laki-laki yang begitu banyak, ya agak sulit lah gitu. Sedangkan banyak aktivitas yang kadang-kadang dilakukan oleh laki-laki bersama-sama gitu, dan di situ bisa jadi membuat Mulan juga bingung harus kayak gimana nih gitu. Ya, jadi sebenarnya di sini menceritakan perjuangan si Mulan tidak hanya terkait dengan membela kekaisarannya, membela negaranya, membela kerajaannya, tapi juga terkait dengan bagaimana cara dia untuk dapat dari mulai membaur dengan lingkungannya dan menunjukkan keberaniannya. Wah. Nah, kalau ngomongin ceritanya ini, wah, banyak banget pembelajarannya. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin film Mulan yang live action ini agak berbeda dengan film animasinya yang dirilis pada tahun 1998 dulu ya. Zaman yang nonton masih kecil-kecil atau bahkan mungkin kamu belum lahir dulu ya, versi film Mulan yang pertama. Nah, dalam versi live action ini beberapa perbedaannya tuh kayak sosok naga Mushu. Dulu ada naga Mushu itu, saat ini di live action ini berganti menjadi burung phoenix. Ya, berubah menjadi burung phoenix. Dan juga sosok Li Shang ya. Li Shang ini itu adalah kapten prajurit yang sekaligus love interest-nya dari Mulan, itu nggak ada. Ya, jadi itulah sedikit perbedaannya. Lalu apa nih yang bisa dipelajari dari film Mulan ini? Ada scene-scene menarik yang menurut saya sebenarnya sangat kuat sisi pembelajarannya.
Cerita yang menarik dari film Mulan ini tentu saja adalah dari si tokoh sentralnya, yaitu adalah si Mulan itu sendiri. Banyak scene-scene menarik sebenarnya terkait dengan si Mulan ini, dari mulai si Mulan berani mengakui akhirnya bahwa dia bukanlah seorang laki-laki. Padahal di film ini dikatakan bahwa yang harus ikut berperang itu adalah laki-laki, karena kalau wanita ikut tuh kayak sesuatu yang memalukan gitu loh. Karena ini kan budaya patriarkinya masih kuat banget tuh. Ya, masih kuat banget. Dan ketika dia mengaku, akhirnya dia menerima konsekuensi untuk diusir tuh dari campnya, dari camp prajuritnya. Walaupun diusir, jiwa nasionalismenya nggak hilang. Dia masih berusaha untuk membantu agar kerajaan Cina ini, kerajaan Tiongkok ini bisa menang. Dengan cara apa? Dia mencoba kembali lagi dan meyakinkan bahwa ada strategi bangsawan yang ini bisa benar-benar merugikan nih untuk Tiongkok. Oleh karena itu kita perlu untuk menyerang bla bla dan lain sebagainya. Dan akhirnya si Mulan dipercaya sebagai tim yang paling cepat untuk memimpin penyerangan ke arah kerajaan agar bisa menyerang bangsa Huan. Dan akhirnya bahkan si Mulan ini sendiri berhasil membunuh pimpinan perang dari bangsa Huan. Dan di sini pembelajarannya saya melihat adalah sosok perempuan yang tangguh. Jadi sebenarnya kalau kita membicarakan terkait dengan ketangguhan, sosok yang tangguh, nggak peduli laki-laki atau perempuan. Ya, selama ternyata kita mau untuk mengoptimalkan sesuatu yang ada di dalam diri, tahu betul apa yang bisa dilakukan, dan mau berkontribusi, kita bisa menjadi sosok yang tangguh. Dan kali ini saya appreciate untuk Mulan sebagai seorang wanita yang mampu menunjukkan ketangguhan. Dan tentu saja saya juga sangat appreciate kepada wanita-wanita yang mampu menunjukkan ketangguhannya. Nggak harus di medan perang, termasuk ketika saat ini mengajari anak dan lain sebagainya ya, masak gitu. Itu juga bukan perkara yang mudah. Dan menurut saya itu juga bagian dari peran yang tangguh. Ya, jadi rawatlah anak Anda gitu kan ya. Membuat masakan seperti Anda sedang berjuang di medan perang. Ya, sebagai wujud ketangguhannya Anda. Sehingga salah satu pembelajaran yang saya dapatkan di sini adalah terkait dengan ketangguhan. Bagaimana menjadi seorang sosok wanita yang tangguh. Nah, lalu ada hal apa lagi nih? Nah, kalau yang nonton film Mulan pasti mendengar kata loyal, brave, and truth. Wah, ini yang menarik juga nih, karena Mulan tuh sempat diasingkan karena salah satunya melanggar truth tuh, karena dia berbohong. Tadinya dia mengatakan bahwa dirinya laki-laki, padahal sebenarnya dia adalah wanita, gitu. Nah, ngomongin loyal, brave, and truth ini, begitu ada si Mulan ya, dan si Mulan berkontribusi besar juga. Akhirnya ada satu semboyan lagi, yaitu adalah apa? Devotion to family, mengabdi kepada keluarga. Karena kalau diperhatikan, Mulan ini adalah sosok yang mengabdi banget sama keluarga. Yang dimana bahkan dia nggak mau ayahnya yang sudah lanjut usia ikut wajib militer untuk membela kekaisaran Tiongkok. Sehingga dia membiarkan dirinya atau memberikan kesempatan agar dirinya nih yang berjuang bagi kekaisaran Tiongkok. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang bisa kita tangkap di sini, yang membuat kita terus bergerak itu adalah ketika kita punya value. Seperti kalau di film Mulan ini ya 4 value ini. Loyal, ya, brave, truth, and devotion to family. Dan kalau kita misalnya ingin menjadi pribadi yang maju, kita harus tahu sebenarnya apa sih value yang harus kita pegang. Apa nilai-nilai yang harus kita pegang sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar bisa berkontribusi. Menjadi pribadi yang benar-benar bisa memberikan manfaat, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk orang di sekitar, bahkan untuk bangsa, agama, dan yang lebih luas lagi. Intinya adalah apa? Punya nilai, punya value. Jadi kalau kita rangkum pembelajaran dari film Mulan ini ada 3 hal. Yang pertama adalah belajar menjadi sosok wanita yang tangguh, berani. Ya, benar-benar kita harus menjadi sosok wanita yang tangguh. Bukan sayanya ya, tapi buat rekan-rekan di luar sana gitu. Buat kita juga laki-laki, jangan sampai ternyata kita tidak menghargai perjuangan ketangguhan wanita. Kalau di Mulan ini memang berperang, tapi kalau di kehidupan nyata terkait dengan apa yang dilakukan dalam keseharian, termasuk menjaga anak dan juga mengajari anak serta hal lain sebagainya yang dilakukan oleh wanita. Lalu yang kedua adalah apa? Bahwa ternyata pengalaman itu akan membentuk kemampuan. Makanya jangan ragu untuk berlatih, jangan ragu untuk melakukan. Lakukan terus supaya kemampuannya keluar. Dan yang ketiga adalah apa? Punya value, punya nilai. Ya, kalau di Mulan, loyal, brave, truth,
and devotion to family. Kalau kamu kira-kira apa value-nya, apa nilainya? Apapun nilainya, intinya selalu membawa ke arah positif dan membuat kamu terus bertumbuh. Itulah pembelajaran film Mulan dari versinya saya. Nah, kalau kamu punya pembelajaran apa nih kira-kira? Boleh tulis dong di kolom komentar dari film Mulan ini apa pembelajarannya. Dan kalau punya referensi film yang lainnya, boleh juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk video kali ini. Ingat, karena belajar nggak harus selalu di sekolah, selamat belajar dari film.